Pada pengajian rutin malam Selasa di Masjid Jami Al-Fatah yang dihadiri jamaah 50 orang, semalam merupakan pengajian terakhir yang akan ditutup sementara menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Pengajian malam Selasa yang dibimbing oleh Kiai Haji Muhammad Hazami ini sebagai materi akhir mengupas tentang bulan suci Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka lebar pintu surga dan menutup pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu. Berikut tausiah Kiai Haji Muhammad Hazami. Sulama sa'adan wa rojad wa salata ala arbati inayat tadina aqwa'ahumul husna fil hayati wa ba'dal mamat fajahadu antisahum fi ta'at wal ibadah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin afdalu salawat wa ala alihi wa sahbihi a'amati faqadat wassalamu tasliman katsiran ila yaumil miqat. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmati iman, Islam, sehat walafiat, panjang umur, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di dalam satu majlis yang dimana majlis ini Allah ridhoi, Allah berikan keberkahan, bahkan Allah turunkan daripada rahmatnya, dan Allah ampuni bagi orang yang berada di dalam satu majlis ini, yang tidak lain adalah majlis ilmu. Dan tidak lupa juga segala salam marilah kita berikan dukungan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena berkat beliau kita mengetahui akan daripada hakikat kehidupan kita di dunia ini, dan semoga kita semuanya bisa mengamalkan daripada ajaran Nabi Muhammad SAW, sehingga kita nanti bisa dikumpulkan bersama beliau dan bisa mendapatkan syafaat uzma di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama saya hormati kepada DKM Ustaz Ghazali dan temannya bersama Alfian, kemudian Ustaz Z, kepada asatidz lainnya dan para petugas dan para jamaah yang tidak saya sebutkan satu persatu akan daripada namanya, tapi tidak mengurangi daripada masa-masa saya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita semuanya ketetapan iman Islam, sehat walafiat, panjang umur, dan bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW. Para jamaah majelis taklim Al-Fatah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam Selasa ini kita biasa menghadiri akan daripada pengajian di dalam membahas ilmu agama, yaitu di dalam kitab Muqaddimah Al-Haramain, kemudian dilanjutkan
dengan kitab hadis Jami' Shahih. Semoga apa yang kita peroleh selama ini bisa bermanfaat buat diri kita di dunia dan akhirat, dan bisa kita amalkan ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Akan tetapi pada pertemuan kali ini ya, karena kita mengatakan akan daripada tahtiman atau penutupan sementara, karena kita akan menyambut akan daripada datangnya bulan suci Ramadan ya. Karena memang berbenturan dengan waktu. Kalau kita mengadakan pada Isya, nanti berbenturan dengan sholat tarawih. Dan juga kita akan lebih fokus di dalam memperbanyak amal soleh ketika kita di dalam berada di bulan suci Ramadan. Akan tetapi saya akan berbicara sepatah dua kata ya, mungkin tidak banyak seperti pada biasanya, hanya sekedar akan daripada mengingatkan di dalam tujuan kita untuk menghadiri yang namanya majlis ini. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang yang beriman di antara kalian dan orang yang mempunyai ilmu beberapa derajat. Artinya di dalam firman Allah ini, Allah mempertegas akan daripada kedudukan seorang hamba nanti di hari kiamat ya. Orang yang beriman plus orang yang mempunyai ilmu, maka di sisi Allah itu tinggi derajatnya. Berbeda dengan orang yang beriman tidak mempunyai ilmu, maka di hadapan Allah rendah. Bahkan seorang ulama mengatakan antara satu derajat dengan derajat berikutnya itu sepanjang jaraknya diperkirakan sepanjang perjalanan 300 tahun. Kira-kira kalau kita jalan 300 tahun berapa kilometer? Itu menunjukkan akan daripada tingginya derajat orang yang beriman plus dia mempunyai ilmu. Bahkan di dalam hadis Nabi dipertegas lagi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang memudahkan langkahnya untuk menuju ke tempat ilmu, maka Allah mudahkan langkahnya untuk menuju ke dalam surga. Artinya orang yang beriman plus punya ilmu, maka Allah akan mudah bagi dirinya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka itu juga namanya keistimewaan ya, yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang mempunyai ilmu ketika masih hidupnya. Akan tetapi apakah cukup di dalam pengertian itu hanya orang yang mempunyai ilmu? Imam Haddad berkata, orang yang dikatakan berilmu adalah orang yang mengamalkan akan daripada ilmunya. Maka kalau orang yang punya ilmu tidak mengamalkan akan daripada ilmunya, dikatakan orang berilmu tidak bermoral. Oleh sebab itu, kita mempunyai kesimpulan bahwa ketika orang beriman mempunyai ilmu, maka Allah akan angkat derajatnya lebih tinggi. Maka orang yang beriman yang mempunyai ilmu tersebut adalah orang yang mengamalkan daripada ilmunya. Maka tidak ada manfaat
Kalau kita punya ilmu, tetapi kita tidak mau mengamalkan daripada ilmu tersebut. Bahkan kalau di dalam Allah memberikan faidah atau pahala yang memberikan kepada hambanya, kalau tidak diamalkan, ya tidak ada manfaatnya buat orang tersebut. Makanya di dalam perkataan seorang sahabat Mu'adz bin Jabal, "I'lamu maqsidun anta'malu ya'jurukumullahu bi'ilmi hatta ta'malu." Ketahuilah apa yang kalian kehendaki sehingga kalian menjadi orang alim. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan pahala kepada kalian dengan sebab ilmu sehingga kalian mau mengamalkannya. Artinya ketika kita mempunyai ilmu yang kita peroleh setiap kita menghadiri majelis taklim, hadis, 2 hadis, 3 hadis, kemudian dibahas tentang ilmu yang lainnya, akan tetapi kita tidak mengamalkan, maka Allah tidak akan memberikan pahala daripada ilmu tersebut. Ya. Maka kalau ingin kita memperoleh faedah manfaat ilmu yang kita miliki, ya harus kita amalkan. Ya. Bahkan ancaman orang yang tidak mau mengamalkan ilmu, di dalam hadis Nabi beliau bersabda, "Asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah alimun la yanfa'u Allahu bi'ilmihi." Paling pedihnya siksaan manusia nanti di hari kiamat adalah orang alim, orang yang berilmu, tetapi Allah tidak memberikan manfaat kepadanya dengan ilmunya tersebut. Itu berarti orang tersebut punya ilmu tetapi tidak mau memanfaatkan daripada ilmunya. Ya, artinya tidak ada manfaat apa yang dia peroleh selama ini. Dia kumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya, tetapi tidak ada gunanya nanti ketika dia di akhirat kelak. Makanya Nabi Muhammad SAW selalu berdoa, "Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa'." Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung darimu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Maka oleh sebab itu, niatkan di dalam hati kita, kalau kita mempunyai ilmu, maka kita ingin mengamalkannya. Maka kata dalam perkataan Imam Haddad, untuk mengatasi akan daripada hal seperti ini, lakukanlah perkara yang sekiranya mudah untuk diamalkan, dan tinggalkanlah perkara yang memang dilarang ketika kita merasa itu mudah, dan kita niatkan akan daripada ilmu yang kita peroleh selama ini untuk diamalkan. Agar apa? Agar suatu saat nanti kalau ada kesempatan kita di dalam bisa mengamalkan itu ilmu, maka kita mudah untuk mengamalkannya. Ada niat dulu nih, niat dalam hati kita. Ya, jangan sampai tidak ada sama sekali niat untuk mengamalkan ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita ini semuanya. Nah, kata beliau, agar tidak menjadi penyesalan yang luar biasa pada hari kiamat. Karena Allah akan memberikan pahala sesuai dengan amalnya, ya, sesuai apa yang diamalkan. Seperti kita contohnya, kita mendengar hadis tentang sholat duha, sholat tahajud. Tetapi kalau kita tidak mengamalkan akan daripada hadis tersebut, ya tidak ada manfaatnya buat diri kita di masing-masing. Kalau ingin mendapat manfaatnya, diamalkan, kerjakan sholat duha, kerjakan sholat tahajud dan yang lainnya, baru ada manfaatnya. Gitu. Maka ya mulai dari sekarang ya harus kita niatkan akan daripada ilmu yang kita peroleh ini untuk diamalkan. Ya. Maka insya Allah kita tidak akan menyesal nanti di akhir kiamat ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bahkan orang yang punya ilmu dan dia mengamalkan daripada ilmunya, berkata Nabi SAW, man alima wa amila fadzalika alladhi yud'a fi malakuti samawati al-iman. Barang siapa yang mempunyai ilmu dan ia mengamalkannya, maka ia akan dipanggil di alam malakut langit yang ketujuh azimah dengan kebesaran. Artinya ini juga menunjukkan daripada keistimewaan orang-orang yang mempunyai ilmu, akan tetapi mereka juga mengamalkan daripada ilmu tersebut. Ya. Nah, ini agar kita menjadi motivasi ya untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita peroleh, meskipun ya kita masih 1, 2, 3 belum semuanya yang kita bisa amalkan ilmu tersebut, asalkan di dalam diri kita ada niat untuk mengamalkannya. Ini perkara pertama ya di dalam penutupan pengajian kita ini, yaitu untuk lebih giat lagi di dalam mengamalkan ilmu. Kemudian yang kedua, ya, karena tadi berhubungan dengan masuknya atau datangnya bulan suci Ramadan, maka sedikit kita bahas tentang bulan suci Ramadan agar tujuannya kita semakin semangat di dalam beribadah di bulan suci Ramadan ini. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarak, qad iftaradallahu 'alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabul jannah, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, wa tughaddu fihi maradus syayatin, wa fihi lailatul qadar khairun min alfi syahr." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Di dalam bulan Ramadan, ya, Allah mewajibkan atas kita semuanya ini untuk berpuasa. Dan di dalam bulan Ramadan, Allah buka pintu-pintu surga. Dan di dalam bulan Ramadan, Allah tutup pintu-pintu neraka. Dan di dalam bulan Ramadan ada malam namanya malam Lailatul Qadar, lebih baik daripada 1000 bulan. Dari hadis Nabi ini kita bisa pahami bahwa Nabi beritahu telah datang di bulan Ramadan. Seharusnya kita merasa gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Bahkan ketika kita senang, gembira ya, dengan datangnya bulan Ramadan, Nabi bersabda, "Man fariha bi dukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'ala an-nar." Barang siapa yang senang, gembira dengan masuknya bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan akan jasadnya atas api neraka. Tuh baru dengar, baru senang berapa akan daripada datangnya bulan Ramadan. Kira-kira senang apa enggak nih Ramadan? Jangan sampai ketika datang bulan Ramadan, waduh Ramadan lagi nih, puasa lagi nih. Jangan. Harusnya alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Bahkan di surga Allah turunkan angin yang berasal dari Ars, kemudian masuk ke dalam surga. Maka penduduk surga pada saat itu merasa heran. Kenapa heran? Karena ini angin beda dari yang lain. Atau sudah enak, tapi diberikan angin tersebut tambah enak lagi angin. Maka para bidadari bertanya pada malaikat Ridwan, "Ya malaikat Ridwan, ini sebenarnya ada apa ini? Kok surga tiba-tiba diturunkan angin yang begitu sejuk luar biasanya?"
pesawat ini diberi angin seperti ini, kata penduduk surga. Itu para bidadari sekarang apa masih ada. Kemudian mereka juga mengatakan, ya para bidadari, sesungguhnya ini malam tanggal 1 bulan Ramadan, yang dimana umatnya Muhammad sedang melaksanakan ibadah di dalam bulan Ramadan. Kalau begitu mah, ya Roh, izinkanlah kami, ya, barang siapa yang menghidupkan bulan Ramadan, maka izinkanlah kami untuk bisa menikah dengannya. Ditawarin Pak Bidadari, kalau kita bisa menjaga akan daripada atau menghidupkan di dalam bulan suci Ramadan. Bidadari itu bersenang, ya, berkata apa itu? Berkat bulan Ramadan. Nah, kemudian di dalam bulan Ramadan kita juga diwajibkan di dalam berpuasa. Nah, ini puasa wajib namanya. Maka setiap orang yang sudah memenuhi syarat wajibnya berpuasa, wajib dilaksanakan puasa Ramadan. Kecuali kalau memang ada uzur, maka boleh dia tidak berpuasa. Kemudian kalau kita nih, ya, yang sering menghadiri majelis taklim, ya, dari hampir 10 bulan, 11 bulan kurang lebih, Pak ya, maka seharusnya di dalam mengerjakan ibadah puasa jangan sama seperti orang yang tidak pernah ngaji. Kenapa begitu? Karena mereka itu hanya berfokus kepada perkara yang tidak membatalkan puasa secara zahir. Bahkan kadang mereka tidak tahu juga kalau perkara yang membatalkan puasa. Ya. Mungkin ada sebagian yang tahu, tetapi mereka fokus hanya itu doang. Yang penting puasa saya sah, yang penting kewajiban saya gugur, yang penting saya puasa Ramadan, udah gitu doang. Tetapi selebihnya nggak ada. Tapi kalau kita yang sering hadir majelis taklim harus berbeda, yaitu fokus kepada apa? Menjaga ibadah puasa kita plus menjaga kualitas ibadah puasa kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita puasa tetapi melakukan perkara maksiat yang sehingga mengurangi nilai puasa kita di mata Allah. Jangan sampai, makanya Nabi mewanti-wanti akan daripada ibadah puasa kita ini. Kami shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'aths. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dengan puasanya, hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Nah, itu artinya apa? Artinya puasanya sah tetapi nilai ibadahnya kosong pahala puasanya itu. Kenapa? Karena dia berpuasa matanya bermaksiat, karena dia berpuasa mulutnya bermaksiat, karena dia berpuasa hatinya juga bisa bermaksiat, tangannya juga bisa bermaksiat, tangan kakinya bisa bermaksiat. Itu tidak menjaga akan daripada nilai-nilai puasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hanya zahirnya doang kelihatannya sah puasanya, tetapi kosong di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita jangan seperti itu, Bang. Kalau di dalam mengerjakan ibadah puasa. Kemudian di dalam bulan Ramadan dikatakan syahrul mubarak, bulan penuh keberkahan. Bulan penuh keberkahan. Bukan hanya orang Islam saja yang melaksanakan ibadah Ramadan mendapat keberkahan, orang kafir juga merasakan keberkahan bulan Ramadan. Lihat besok Pak, masuk bulan Ramadan, habis pada asar tuh keliling komplek, tukang orang yang jual takjil, ya, bukan hanya orang Islam doang, tapi orang Islam juga banyak ikut jualan rame lagi, bahkan habis tuh. Berarti apa itu? Keberkahan bulan Ramadan. Dan segi dunianya keberkahan luar biasa, begitu nampak.
Bukan hanya orang yang jual takjil saja. Kita beli pakaian semuanya, orang di pasar-pasar habis tuh barang-barangnya. Yang tadinya stoknya banyak, ketika datang bulan Ramadan pelan-pelan ya habis yang ada di toko. Itu namanya keberkahan bulan Ramadan, luar biasa. Yang tadi makanan belum kita lihat, baru dengar doa di bulan Ramadan ada tuh muncul makanan. Apa juga ada di bulan Ramadan. Kalau dari segi makanan mah namanya keberkahan di bulan Ramadan. Cuma kalau kita sebagai orang yang beriman, bukan hanya perkara dunia saja, tetapi yang harus kita kejar adalah perkara akhirat. Yang namanya berkah Tuhan, setiap apa yang kita lakukan itu bermanfaatnya berkali lipat. Kata Nabi, kullu hasanatin ya'maluha ibnu Adam tudha'afu lahu min aswati ila sabi mi'ati dikfi ila sawab wa innauli wa anna asirihi. Setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia di bulan suci Ramadan, maka akan dilipat gandakan dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Aku sendiri yang akan membalasnya. Artinya setiap amal soleh, setiap amal kebaikan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, maka pahalanya bukan 1, 2, 3, tapi berkali-kali lipat. Yang biasanya kita baca Al-Quran 1 huruf bisa mendapatkan 10 pahala, tetapi ketika di bulan Ramadan Allah akan lipat menjadi 700. 10 dikali 700 berapa bulan? Surah Fatihah saja jumlahnya 156, ada berapa 155 dikali itu 700 berapa tuh? Dikali lagi 10 lagi berapa udah? Luar biasa pahalanya. Apalagi kalau kita bisa menghatamkan Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan. Kalau bisa 2 kali ngatamin, kalau bisa minimal bapak sekali deh. Jangan sampai kita sebagai umat muslimin, Quran sebagai pegangan kita, pemimpin kita, tetapi kita tidak pernah menghatamkan. Maka ada momen yang bagus untuk menghatamkannya, yaitu ketika di bulan suci Ramadan. Belum ibadah-ibadah yang lainnya. Ibadah sunnah Allah ganti dengan pahala ibadah wajib. Ibadah wajib berkali-kali lipat pahalanya yang Allah berikan. Cuma ada satu pahala yang Allah masih rahasiakan, adalah puasa itu sendiri. Karena puasa untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ini masih rahasia nih. Allah memberikan pahala berapa banyak yang diberikan oleh kita, yang diberikan kepada kita nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau bisa dari itu ibadah puasanya kita jaga dari perkara yang membatalkan, kita jaga juga dari perkara yang mengurangi nilai pahala kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perbanyak berbuat amal soleh, bersedekahnya, ibadah-ibadah sunnahnya. Ya, jangan lupa nanti ketika ada zakat fitrah ataupun nanti zakat mal, kita keluarkan yang berhubung di bulan suci Ramadan. Ya, maka itu namanya bulan keberkahan, dunia akhirat berkah. Ya. Kemudian di dalam bulan Ramadan dibuka akan daripada pintu-pintu surga. Pintu surga juga lagi dibuka semuanya. Masa pintu dibuka kita mau masuk? Ya. Pintu dibuka seharusnya kita masuk. Jangan sampai nanti ditutup lagi baru kita mau masuk, dia bisa masuk. Artinya apa? Mumpung pintu surga lagi dibuka lebar-lebar, perbanyak amal soleh. Perbanyak amal soleh. Bahkan ada pintu dikatakan khusus buat orang-orang yang berpuasa, yaitu pintu perayaan. Artinya pintu surga yang dikhususkan buat orang berpuasa namanya pintu perayaan, bebas masuk ke dalam surga tersebut.
tapi semua pintu sedang dibuka-bukanya. Ya, jadi kita jangan bermalas-malasan nih, ya, di dalam beribadah. Kemudian yang berikutnya, bahwa di dalam bulan Ramadan pintu neraka sedang ditutup. Ya, sedang ditutup. Artinya kalau sudah ditutup kita jangan masuk. Ini mah yang dibuka nggak mau masuk, yang ditutup mau masuk. Rugi jadinya. Kalau kita masa masuk, makanya itu kalau berbuat maksiat di bulan Ramadan, dosanya yang biasa satu berkali lipat juga dosanya. Ya, maka kalau begitu kita hindari yang namanya perbuatan kemaksiatan atau perbuatan yang bisa menimbulkan dosa bagi kita ini sendiri. Maka kalau sudah tutup pintu neraka, jangan kita dibuka. Udah tutup aja dah. Makanya dalam Ramadan ini ibadah enak kasarnya, ya, bahkan pengennya ibadah terus, insya Allah kita bisa seperti itu semuanya. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, bahwa di dalam bulan suci Ramadan ini setan-setan lagi pada ikat-ikatin. Ya. Jangan sampai kita melakukan maksiat, setan pun disalahin. Setan lagi pada ikat-ikatin itu tengah laut, nggak bisa saja berbagai manusia yang sedang beribadah di bulan Ramadan ini. Jadinya, ya, sebenarnya yang berbuat maksiat atau malas ya kita sendiri jadi itu kembali ibadahnya. Ya. Kemudian terakhir adalah di dalam bulan suci Ramadan ada malam namanya malam Lailatul Qadar, yang dimana malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya apa? Artinya kalau kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar dalam keadaan beribadah, maka Allah akan memberikan pahala seperti orang yang beribadah selama 1000 bulan. 1000 bulan ini tidak ada jeda sama sekali, sedetik pun juga tidak ada jeda. Ibadah semua isinya, betapa pahala semua isinya Allah berikan itu kepada orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Maka ini adalah kekhususian, keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Karena Allah Maha tahu umat Nabi Muhammad ini umurnya pendek-pendek, untuk mendapatkan sesuatu imbalan yang luar biasa surganya Allah, maka dibutuhkan yang namanya pahala yang banyak. Makanya Allah berikan tuh bonus kepada Nabi Muhammad bulan Ramadan. Di dalamnya banyak sekali bonus-bonus Allah sedang berikan tuh obral pahala yang banyak. Masa kita nggak mau Allah sedang lagi membuka pahala yang begitu banyaknya? Nah, maka di dalam Ramadan juga ada malam Lailatul Qadar. Masa kita nggak mau mendapatkan daripada malam Lailatul Qadar? Ya, artinya kalau Nabi Muhammad ketika akhir 10 akhir dari bulan Ramadan, beliau lebih fokus untuk beribadah, lebih banyak iktikaf di dalam masjid. Kita selalu begitu juga. 10 akhir Ramadan lebih banyak di dalam masjid. Ini kebalikannya. Pasar penuh. Nah, ini dia. Nah, artinya ya silakan nanti untuk keluar hidup hari raya boleh, tetapi kita jangan lupakan kita masih berada di dalam bulan Ramadan. Kesempatan kita kapan lagi? Jangan sampai kita mempunyai pikiran, tahun depan juga ada lagi Ramadan. Iya, kalau Allah berikan umur kita panjang, sehat walafiat. Tapi kalau tidak, berapa banyak kalau kemarin ada yang mendapat bulan Ramadan, sekarang udah pada pulang duluan. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa memaksimalkan beribadah di dalam bulan suci Ramadan, agar sampai juga beribadah di dalam suci Ramadan. Kemudian tadi itu malam Lailatul Qadar, saya ingatkan daripada perkataan Kiai Almarhum. Untuk mendapatkan Lailatul Qadar, ibarat orang seperti menjaring ikan di dalam suatu kolam. Kalau dijaring itu ikan dalam kolam digerakkan, kena nggak ikannya? Ada yang kena, satu dua. Nah, maka untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar dari tanggal 1 sampai tanggal terakhir, jangan kita lepas tuh ibadah malamnya. Tarawihnya jangan sampai bolong, maksudnya ya tarawihnya jangan sampai bolong. 1 itu jangan sampai.
insya Allah kita juga mendapatkan namanya pahala Lailatul Qadar. Ini makanya kesempatan ini ya jangan kita sia-siakan. Makanya ya kalau kita sudah tahu seperti ini, ya seharusnya kita lebih bersemangat lagi, ya, lebih bersungguh-sungguh lagi di dalam mengerjakan ibadah di dalam bulan Ramadan. Siangnya kita berpuasa, malamnya juga kita isi dengan baca Quran, sholat tarawih dan ibadah-ibadah lainnya. Ya. Mungkin cukup akan daripada takdiman kita pada malam ini. Mudah-mudahan menjadi bekal buat kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan.